Ya, kita ingin ke Pak Susno. Pak Susno tadi menjelaskan bahwa untuk cari benang merahnya adalah periksa dulu rekeningnya dari almarhum Joshua, kemudian nanti ke FS. Nah, sementara kan PPATK juga mengatakan kemarin, kalau nggak salah 2 hari yang lalu menyebutkan kalau memang buktinya valid yang akan dilakukan pencarian begitu. Tapi apakah menurut Pak Susno, bukti-bukti yang ada sekarang yang bermunculan di luar ini bisa dikatakan sesuatu yang valid? Kalau bukti di luar itu kan pasti dihimpun oleh PPATK. Tapi PPATK kan tetap dia mengadakan inquiry ke bank dan datanya menjadi data PPATK. Tetapi kalau itu misalnya ada permintaan resmi daripada penyidik dan itu terkait dengan money laundering atau terkait dengan kejahatan tertentu, ya PPATK kalau menemukan itu pasti diberikan. Nah, apalagi tahu nama pemilik rekening, tahu nomor rekeningnya, tahu banknya, itu ngelacaknya paling gampang PPATK. Nah, jadi artinya sepanjang terkait dengan perbankan sangat gampang. Nah, bagaimana kalau nariknya dengan ATM? Kan di ATM itu masing-masing ATM ada nomornya dan ada ada CCTV-nya. Jadi bisa ketahuan ditarik dari mana, kemudian pada jam berapa, ada videonya. Pak Kalau Susno. CCTV itu nggak rusak. Gitu. Pak Susno, Yuk. tapi kenapa ditarik ketika orangnya sudah meninggal, Pak? Ini kan menimbulkan kecurigaan. Ya, kalau siapa tahu arwahnya bisa bangun lagi ngambil gitu. Ya kalau hari itu kan artinya it is impossible lah, berarti ada orang lain. Nah maka orang lain itu akan terlacak lewat CCTV. CCTV di mana? CCTV pada nomor ATM dia ngambil. Dari mana melacaknya? Kan masing-masing bank itu ada sistemnya kan. CCTV nomor sekian, ATM nomor sekian, posisinya di sini, CCTV-nya juga ada. Kecuali CCTV-nya rusak kayak yang di Duren 3 ya susah gitu. Oke. Baik, sekarang kita ingin ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, kalau kita mendengar komentar apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pemaparannya, kemudian juga disampaikan Pak Susno Doaji tadi, bagaimana kalau menurut Anda untuk mungkinkah ini saja terjadi memang dana tersebut adalah dana milik Brigadir J yang diambil atau memang ini ada kaitannya dengan sesuatu yang beredar di luar sana, isu-isu yang beredar di luar sana? Pak Sugeng. Jadi begini ya. Terkait hak kebendaan, uang itu yang ada dalam rekening bank itu kan dalam konsep hukum kepemilikan itu hak kebendaan atau properti yang dimiliki oleh pemegang nama yang tercantum pada akun bank tersebut. Gak ada soal uang itu mau uang titipan, mau uang siapa, begitu masuk di dalam rekening atas nama Yosua, maka itu harus sementara dinyatakan sebagai miliknya Yosua, ya, sebagai milik Yosua. Ini starting point-nya. Nah, pihak yang berhak untuk menggerakkan dana tersebut atau memindahkan adalah orang sebagai pemilik propertinya atau pemilik hak kebendaan tersebut, ya. Itu pandangan secara hukumnya. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tetapi ada terjadi pergerakan dana, maka pergerakan dana ini harus dinilai ilegal, ya, ilegal atau bertentangan dengan hukum. Nah, kalau bertentangan dengan hukum berarti harus dilakukan proses proses penegakannya, proses penegakan hukum atas perpindahan dana yang ilegal ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Susno, ya, detail sudah dijelaskan oleh Saudara Martin, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit untuk kemudian diketahui. Begitu, Mbak. Dugaan Pak Sugeng untuk apa, Pak, dana ini, Pak? Ya mungkin mereka yang ada 4 orang itu merasa karena tahu ya, yang ada di rekening itu ya. Jadi satu kebodohan menurut saya ya. Satu kebodohan yang dilandasi mungkin keserakahan. Ya, walaupun mereka tahu katakanlah itu dana taktis untuk kegiatan operasional para ajudan mendukung kegiatan aktivitas Pak Sambo, mereka seharusnya ketika Yosua mati mereka tembak, mereka jangan melakukan lagi tindak pidana yang lain. Karena katakanlah kalau Yosua ini mayatnya dibuang ini ya, tidak ditemukan di sana.
Justru melalui pelacakan nomor rekening, maka akan ketahuan Brigadir Riki menerima rekening itu akan jadi titik penyelidikan polisi. Jadi ini menurut saya kebodohan ya. Entah bodoh mereka tidak tahu soal ilmu penyelidikan dan penyidikan, atau sikap arogansi keyakinan bahwa tindak pidananya tidak akan ketahuan ya. Karena kan begitu masif upaya untuk menghilangkan jejak pembunuhan Brigadir Yosua. Oke, baik. Sekarang kita ingin terakhir ke Bang Martin Lukas. Bang Martin, lantas kapan pelaporan akan dilakukan dan kapan juga mungkin akan bertemu dengan PPATK, termasuk juga membuat laporan kasus baru ini, Bang? Ya, terima kasih Mbak Tisa. Yang pertama, sebelum saya jawab, saya setuju dengan Mas Teguh ya. Betul. Bahwa di sini ada arogansi terkait terlalu pede bahwa kasus ini tidak akan terbongkar. Karena memang saya setuju. Orang yang sudah mati ketika mentransfer uang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dan yang menerima, itu pasti akan dituduh. Ataupun dapat tersangkut, ataupun dapat diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan tersebut. Nah lalu, mengenai pelaporan, hari ini kami sudah mengantongi 5 surat kuasa. Ya, Mbak Tisa. Dalam waktu dekat, mungkin paling lambat di awal minggu depan, kami akan mulai mencicil laporan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, khususnya untuk Brigadir J. Nah, laporan itu termaksud dengan laporan dugaan tindak pidana pencurian terhadap seluruh properti milik Brigadir J. Baik. Begitu, Mbak Tisa. Terima kasih Bang Martin Lukas, Pak Susno Duaji dan juga Pak Sugeng Teguh sudah bergabung di Kabar Petang.